Baik, Bapak Ibu Saudara, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan eh, peringatan Hari Purnama Waisak, yaitu bertepatan pada hari ini, tanggal 31 Mei 2026. Iya, Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini berkumpul di sini semuanya itu karena didasari keyakinan Bapak Ibu Saudara terhadap Buddha Dhamma dan Sangha, dan juga ingin menghormati Guru Agung Sang Buddha. Iya Bapak Ibu Saudara, kita tentu sudah tidak asing dengan Hari Raya Waisak, karena Hari Raya Waisak merupakan hari raya agama Buddha yang paling besar, yang paling dikenal di umum, atau mayoritas orang semua tahu bahwa hari raya umat agama Buddha itu adalah Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak adalah bukan hari suci atau hari khusus biasa, karena di sini adalah ada 3 peristiwa penting yang terjadi di saat yang bersamaan, yaitu adalah lahir Pangeran Siddhartha yang juga seorang bodhisatta. Kemudian Pangeran Siddhartha mencapai tingkat kesucian menjadi seorang sama Sang Buddha pada usia 35 tahun. Kemudian peristiwa yang terakhir adalah mangkatnya Sang Buddha atau Sang Buddha berparinibbana pada usia 80 tahun. Setelah 45 tahun setiap hari tanpa henti mengajarkan Dhamma untuk kita semua, baik itu para manusia maupun para dewa. Itulah yang kita peringati pada Hari Raya Waisak. Tepat pada hari ini, tanggal 31 Mei 2026, kita menyelenggarakan Waisak, yaitu ke 257 Buddhist Era. Nah, itulah Hari Raya Trisuci Waisak, Bapak Ibu Saudara. Nama Waisak sendiri sebenarnya adalah nama bulan. Nah, yaitu adalah bulan Waisakha. Bapak Ibu Saudara, apakah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghormat kepada Sang Buddha? Kalau tujuan Bapak Ibu Saudara adalah hari ini datang berkumpul di sini adalah untuk menghormat Sang Buddha, apa yang terbaik yang kita bisa berikan untuk sebagai penghormatan terhadap Sang Buddha? Bukan hanya dupa, bunga, lilin, buah-buahan. Ya, itu adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap Sang Buddha. Tapi penghormatan yang terbesar yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara bisa lakukan kalau Bapak Ibu Saudara menghormat kepada Sang Buddha adalah dengan cara belajar Dhamma dan mempraktikkan Dhamma yang Sang Buddha telah ajarkan, yang sudah ditunjukkan oleh Guru Agung sama Sang Buddha. Itulah kalau kita melakukan dan melestarikan Dhamma, dengan begitulah kita benar-benar sebenarnya menghormat kepada Sang Buddha. Nah, dalam Owada Patimokkha, Sang Buddha mengajarkan atau memberikan rangkuman segala ajaran beliau kepada murid-muridnya, yaitu kepada para arahanta, yaitu adalah seperti yang dikutip di depan tadi. Berhentilah untuk berbuat buruk, kemudian perbanyak perbuatan bajik dan sucikan pikiran. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah pada hari ini saya ingin membahas 3 praktik yang sangat baik
untuk dilakukan, yaitu pertama adalah sila, samadhi, dan pengembangan panya atau kebijaksanaan. Dan pada Waisak kali ini Sangga Theravada Indonesia mengangkat topik menapaki jalan mulia, bersumbangsih bagi negeri. Itulah tema Waisak yang diangkat oleh Sangga Theravada Indonesia. Yang dimana yang dimaksud bagaimana kita mempraktikkan ajaran Dhamma, tetapi juga memberikan sumbangsih atau manfaat bagi negara kita tercinta ini. Untuk itulah saya pada hari ini ingin menguraikan Dhamma, yaitu tentang praktik sila samadhi dan panya juga yang bisa membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Yang pertama adalah praktik sila. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita umat Buddha di Indonesia ini sedikit, hanya berjumlah 0,67%, yang dimana itu sebenarnya tidak sampai 1% dari total penduduk Indonesia. Nah, dan merupakan minoritas di Indonesia, tapi bila kita sebagai umat Buddha bisa berlaku baik dan terkendali, walaupun kita jumlahnya sedikit, kita bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang luas, yaitu dengan cara praktik sila ini. Lalu kaitannya sila dengan bersumbangsih bagi masyarakat dan negara adalah apa? Yaitu menghindari, sila yang pertama adalah kita menghindari untuk menyakiti dan juga membunuh makhluk hidup. Dampaknya bagi masyarakat apa dengan kita menjaga sila yang pertama? Misalkan saja Bapak Ibu Saudara tinggal di lingkungan, kemudian Bapak Ibu Saudara melihat ada anak kecil yang ribut-ribut bermain. Nah, Bapak Ibu Saudara pukul anak itu. Walaupun tujuannya sebenarnya ingin menegur, tapi dengan cara yang tidak tepat itu bisa membuat keributan. Siapa yang mau anaknya atau terima anaknya dipukul oleh orang lain? Tentu tidak terima. Sehingga bisa menjadi keributan yang mungkin keributan itu awalnya kecil antar orang tua, tapi lama-kelamaan keributan itu bisa semakin meluas. Kemudian bisa menjadi permusuhan dari antar keluarga. Kemudian juga bisa menjadi permusuhan antar golongan. Kemudian mungkin bisa menyebabkan keributan yang lebih besar lagi. Itu yang didasari oleh perbuatan kecil. Dampaknya bisa begitu besar. Kenapa kita tidak menahan diri untuk tidak melakukan hal seperti itu dengan cara mungkin bicara baik-baik dengan orang tuanya. Misalkan ada anak yang seperti itu. Kemudian misalkan kita sebagai pemuda, ya namanya seorang pemuda kadang jiwa kita masih berapi-api membara. Tapi kalau kita menjadi sok jagoan, terus mau berani untuk menyakiti orang, bertindak anarkis, nah itu juga bisa menyebabkan keributan yang lebih besar kalau kita tidak terkendali dari segi perbuatan. Belum lagi kalau sudah memiliki anak atau anggota keluarga yang seperti itu, nama baik keluarga juga bisa hancur. Siapa yang punya anak begitu? Oh, anaknya si A. Nah, keluarga pun juga akan malu. Malu di masyarakat, malu di lingkup sekitar. Lalu dampaknya bagi negara apa? Setidaknya dengan kita memulai dari diri sendiri untuk menjaga tidak melakukan pembunuhan, menyakiti makhluk, kita sudah bersumbangsi bagi negara dengan cara mengurangi tingkat kriminal, konflik, kemudian menghindari pembulian, dan juga rasa aman. Jadi terbentuk rasa aman
Sehingga bila diikuti oleh banyak orang, maka dampaknya itu juga akan semakin besar. Nah, kadang juga kita tanpa kita sadari, kalau kita terbiasa mungkin di sekolah atau di tempat kerja kita merundung orang, baik itu dari perbuatan. Nah, orang lain akan melihat, junior-junior kita juga akan melihat. Sehingga itu bisa menjadi satu hal yang terus dilakukan, lama-lama bisa menjadi budaya. Dan itu berapa banyak orang yang dirugikan. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, dampak yang kita lakukan dari perbuatan yang sebenarnya mungkin hanya untuk bersenang-senang, itu bisa menyebabkan penderitaan bagi seseorang untuk waktu yang sangat lama. Contohnya apa? Contohnya kalau kita lihat di Korea, di negara-negara maju, itu banyak pembulian. Jadi anak-anak yang mungkin dianggap lemah, itu dipukulin. Nah, dampaknya apa? Mereka jadi tidak mau sekolah, stres, depresi, bahkan tidak sedikit juga kasus bunuh diri bagi anak-anak yang kecil. Belum lagi kalau itu orang dewasa, kita bully, baik secara tindakan maupun ucapan. Itu akan membawa dia menjadi stres dan tertekan. Kalau dia sudah berkeluarga, yang kita sakiti itu juga bukan hanya orang itu saja, tapi kita juga membuat keluarganya ini menjadi menderita. Karena apa? Kalau dia seorang suami atau seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, dengan mereka tidak bisa bekerja, apalagi sampai memutuskan untuk bunuh diri atau mengambil tindakan-tindakan nekat, berarti kita sebenarnya sudah merusak kehidupan banyak orang. Itulah Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal yang kecil seperti tidak menyakiti, apalagi sampai membunuh, wah itu lebih berat lagi. Dari kita menghindari hal-hal yang kecil inilah kita sebenarnya bisa merubah banyak hal dan bisa memperbaiki banyak hal. Jadi kita tidak perlu saling tuding menuding. Wah, ya kamu dulu lah, perbaiki dulu. Jangan. Setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri yang berubah untuk memperbaiki yang lebih luas lagi. Itulah kaitannya dengan sila pertama. Kemudian adalah sila kedua atau menghindari dari pencurian. Dengan kita menerapkan kejujuran dan menghindari pencurian, kita mencegah untuk adanya sikap saling mencurigai yang dapat membuat perpecahan di masyarakat. Coba misalkan di suatu daerah atau di suatu perumahan atau suatu perkampungan ada tindak pencurian. Kemudian yang pelakunya itu dekat-dekat situ aja. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, maka sesama warga itu akan timbul apa? Saling mencurigai. Siapa yang ngambil? Jadi rasa percaya, kedekatan itu akan bisa jadi semakin renggang. Kalau sudah semakin renggang, akan mudah untuk terjadinya perpecahan atau keributan. Itu didasari oleh sebenarnya hal yang simpel. Jadi, tapi dampaknya bisa begitu sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dampaknya bagi negara, dengan kita menjaga praktik sila kedua ini, kita mencegah adanya praktik korupsi, kolusi, dan berbagai bentuk penipuan atau seperti penggelapan pajak. Kalau kita sudah terbiasa, Bapak Ibu Saudara, menjaga sila, saat kita memangku jabatan, saat kita dipasrahkan atau dipercayai untuk memegang dana, kita akan menjaga dana itu dengan betul-betul. Kita tidak akan berani untuk mengambil sedikit pun demi kepentingan kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa tidak mengambil, maka setidaknya kita berusaha untuk tidak merugikan, baik itu masyarakat, perusahaan, ataupun negara. Kalau kita sudah terbiasa mengambil atau mencuri dari hal-hal yang kecil saja, mungkin mencuri
permen atau mencuri misalkan sandal atau apapun, maka kita kalau sudah terbiasa itu perasaan takut, perasaan rasa bersalah itu akan semakin berkurang, sehingga kita bisa makin lama akan semakin berani untuk mengambil yang lebih besar. Contohnya apa? Misalkan kita diserahkan jabatan sekretaris, bendahara, kita berani menggunakan dana-dana itu. Bahkan kalau kita di lingkup negara, kita berani untuk mengkorupsi dana yang sebenarnya itu bukan milik kita, yang dimana itu adalah dana dari rakyat, yang dimana itu dikumpulkan oleh rakyat dengan keringat dan air mata, yang lalu dibayarkan untuk negara, kemudian yang sebenarnya untuk memberikan manfaat bagi banyak orang, tapi karena keserakahan kita mengambil yang bukan hak kita demi kesenangan kita, yang sebenarnya kita merugikan sangat banyak orang. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara harus bisa mengendalikan keinginan agar tidak melakukan pencurian. Kemudian yang ketiga adalah menghindari perbuatan asusila. Apa dampaknya kalau kita menjaga sila ketiga dengan baik? Bagi masyarakat ataupun keluarga, menjaga kesetiaan pada pasangan, komitmen dalam berkeluarga, dan melindungi anak-anak dari dampak perceraian. Keluarga yang harmonis adalah fondasi utama bagi menciptakan anak-anak penerus generasi bangsa yang baik. Karena kalau seorang anak itu mendapatkan perhatian, kasih sayang yang cukup, dan didikan yang baik di keluarga, maka dia bisa menjadi anak yang baik. Di banyak kasus anak yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk di usia-usia muda sampai nekat mencuri, itu karena apa? Karena banyak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, ataupun juga tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga kalau sudah diterlantarkan, mereka yang masih kecil ini ya tidak bisa, mau cari uang pun juga mungkin sulit. Jadi akhirnya nekat, yaitu dengan cara mencuri. Baik itu mungkin mencuri atau menipu dan lain sebagainya. Jadi karena ketidakmampuan kita dalam menjaga keinginan kita, akhirnya kita merusak rumah tangga kita. Pada akhirnya kita juga merusak anak kita, dan juga akhirnya berdampak pada masyarakat yang luas. Itulah Bapak Ibu Saudara dampak bagi masyarakat. Kemudian bagi negara, mengurangi masalah sosial seperti penelantaran anak yang menjadi pelaku tindak kriminal berkurang, sehingga menciptakan generasi yang baik dan dapat membantu memajukan negara. Kalau anak-anak yang kita didik dengan baik, kemudian bisa menjadi orang yang pintar, bermanfaat, mungkin pintar dalam bidang ekonomi, bisa menjadi menteri ekonomi, kemudian misalkan ada yang pintar pertanian, atau misalkan ada yang pintar dalam ilmu pengetahuan teknologi, itu kan sebenarnya kita sebagai warga negara Indonesia itu memberikan sumbangsih yang besar bagi negara dan memajukan negara. Yang keempat adalah menghindari kebohongan atau kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar, kata-kata yang dapat menyakiti hati, atau bergosip yang tidak benar. Itulah sila yang keempat. Sebenarnya bukan hanya berucap yang bohong saja Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau kita sudah bisa menjaga sila keempat ini dengan benar, apa dampaknya bagi masyarakat? Menciptakan keharmonisan baik lingkup keluarga, masyarakat sekitar, dengan tidak berbohong, bergosip, berkata-kata kasar, fitnah,
dapat membuat kalau itu dilakukan, maka dampaknya juga akan memicu pertengkaran di masyarakat. Coba sekarang kita lihat, karena mungkin saling hina, saling mengejek, sekarang itu dampaknya begitu bisa sangat besar. Contohnya saja misalkan kita di jalan, saat kita disalib, kita tidak terima, kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Orang yang kita maki-maki ini juga tidak terima. Akhirnya apa? Terjadi keributan di tengah jalan. Ada orang lain yang ingin membela. Akhirnya apa? Keributan itu bisa akan semakin luas. Dampaknya juga bisa menjadi kericuhan. Seperti halnya juga kita misalkan menjadi seseorang yang tokoh mungkin, baik itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Kalau kita tidak bisa berhati-hati dalam berucap, itu juga bisa sangat berbahaya. Karena apa? Karena kita memiliki dampak yang begitu besar. Ucapan yang kita ucapkan ini akan bisa didengar dan bisa mempengaruhi banyak orang. Sehingga kalau kita tidak bijaksana, maka itu akan bisa menjadi keributan yang besar dan bisa menjadi perpecahan yang dimana itu tentu merugikan sangat banyak orang. Kemudian bagi negara adalah mencegah penyebaran disinformasi atau hoaks, ujaran kebencian, fitnah yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Karena sekarang itu banyak Bapak Ibu Saudara, ujaran-ujaran kebencian, hoaks atau berita-berita yang tidak benar, atau fitnah-fitnah yang ditujukan kepada banyak tokoh ataupun perseorangan yang bisa memicu keributan di masyarakat sehingga menjadi perpecahan bagi bangsa dan negara kita. Yang kelima adalah menghindari minuman keras. Bagi masyarakat, dengan kita mencegah minum-minuman keras, kita juga mencegah kecelakaan lalu lintas atau tindak kriminal, kekerasan, baik itu kekerasan di masyarakat maupun juga di dalam rumah tangga, seperti KDRT yang sering dipicu oleh hilangnya kesadaran akibat alkohol ataupun saat kita kecanduan hal-hal yang atau obat-obatan atau zat-zat yang terlarang. Karena apa? Kalau kita sudah kecanduan minuman-minuman keras atau mungkin narkoba, itu kita bisa menjadi sangat tidak terkendali. Tidak terkendalinya apa? Dari segi perbuatan. Kita bisa menyakiti baik itu keluarga seperti istri, anak, bahkan orang tua kita. Apalagi di masyarakat. Kita bisa di jalan karena mabuk, gampang tersinggung, sehingga bisa menyebabkan pertengkaran. Kemudian kalau kita sudah tergantung atau sudah ketagihan, apa? Ingin lagi, tidak bisa lepas. Sehingga kita mungkin kalau uang kita sudah habis, kita menjual apa yang ada di rumah atau bahkan meminta dari orang tua kita, atau memaksa dari istri kita, merampas dari istri kita perhiasan apapun yang bisa kita ambil. Untuk apa? Untuk bermabuk-mabukan. Yang dimana itu akan dampaknya itu akan sangat besar, yaitu merugikan diri sendiri dan juga orang yang sebenarnya kita cintai. Kemudian adalah bagi negara, mengurangi beban negara dalam menindak hal-hal yang buruk yang disebabkan karena mabuk-mabukan, seperti kekerasan, pencurian, dan juga kecelakaan. Jadi fokus pemerintah jadi tidak harus menangani hal-hal yang seperti ini, karena permasalahan di luar sana masih sangat banyak. Contohnya adalah pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan publik atau mengentaskan rakyat miskin. Jadi dengan
kita memberikan contoh dengan kita tidak bermabuk-mabukan, mulai dari diri kita, kemudian dicontoh oleh banyak orang, maka dampaknya akan besar dan itu akan bisa mengurangi beban negara dalam menindak hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya Bapak Ibu Saudara adalah pengembangan dari meditasi atau pengembangan batin. Nah, praktik meditasi agama Buddha itu berbeda dari meditasi-meditasi yang lain. Meditasi agama Buddha itu adalah memiliki satu ciri khas, yaitu memiliki objek meditasi. Jadi kalau meditasi yang lain belum tentu memiliki objek, sedangkan kalau meditasi yang diajarkan Sang Buddha pasti memiliki objek, baik itu anapanasati yaitu pernafasan, cinta kasih, ataupun perenungan Buddha Dhamma dan Sangha, asubha, dan lainnya, itu juga pasti ada objek yang kita pegang untuk berkonsentrasi atau memunculkan kesadaran pada momen yang ada saat ini. Dengan kita terbiasa bermeditasi, sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu mengendalikan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pikiran manusia itu memiliki dua kecenderungan. Ia dikatakan sebagai seekor kera yang berpindah dari pohon lain ke pohon yang lain. Jadi lompat terus. Dan itu temponya sangat cepat. Pikiran baik buruk, dan baik buruk. Dan kecenderungan pikiran manusia itu ada dua, yaitu mengkhawatirkan masa depan atau menyesali masa yang lampau. Jadi dengan kita bermeditasi, menghadirkan pada kesadaran pada saat ini, yaitu misalkan pikiran sudah mulai mengembara, kita balik lagi ke objek meditasi. Dengan begitu sebenarnya kita sudah terbiasa untuk mengendalikan pikiran kita. Dengan kita mengendalikan pikiran yang dikatakan sebagai pikiran adalah pelopor, maka ucapan dan perbuatan kita juga pasti akan terkendali. Dan saat kita bermeditasi, apa yang kita lakukan? Duduk diam. Yang dimana saat kita duduk bermeditasi, kita menghadirkan pikiran-pikiran baik dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk melalui jasmani dan juga tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada yang namanya pertengkaran. Itulah yang bisa kita dapat dari praktik meditasi. Kemudian adalah pengembangan panya atau kebijaksanaan. Panya atau kebijaksanaan di sini yang diperoleh dari memiliki pengetahuan yang luas, baik pengetahuan secara dhamma ataupun secara pengetahuan umum, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dilakukan membawa pada manfaat atau apa yang kalau misalkan kita lakukan hanya membawa penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan kita memiliki pengetahuan yang luas, kita baru bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalkan kalau kita tidak belajar, misalkan tidak mengetahui hukum kama, kita akan bisa berbuat sesuka-sukanya. Karena kita tidak mengetahui bahwa apa yang kita perbuat ini pasti akan menimbulkan hasil. Misalkan kita tidak percaya akan hukum tumimbal lahir, maka kita juga akan melakukan apapun yang kita suka dalam kehidupan ini juga nothing tulus atau tidak ada ruginya bagi kita, karena kehidupan ini hanya sekali. Jadi ya dipuas-puasin aja. Jadi kita akan cenderung untuk melakukan apa yang kita suka tanpa adanya pengendalian. Dengan kita juga memiliki pengetahuan yang luas dan disertai dengan kebijaksanaan, kita jadi bisa membagikan pengetahuan yang baik kepada banyak orang dan juga akan bermanfaat bukan hanya pada diri kita, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Banyak orang yang pintar, Bapak Ibu Saudara,
Tapi kalau kepintaran yang kita miliki itu tidak didasari oleh kebijaksanaan, yaitu mengetahui bahwa pengetahuan ini bisa digunakan untuk hal yang baik, maka kepintaran itu akan bisa disalahgunakan. Contohnya apa? Contohnya adalah pelaku teror bom Bali. Nah, itu bukan orang sembarangan yang bisa merakit. Yang bisa merakit adalah orang yang pintar. Tapi kepintarannya itu dipakai dengan cara yang salah, sehingga merugikan banyak orang. Dan itu pun kalau kepintarannya disebarkan itu bukan membawa pada manfaat, tapi merugikan lebih banyak orang lagi. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, kita pintar, tapi juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dengan memiliki kebijaksanaan kita juga bisa menjadi pemimpin yang baik, sehingga keputusan yang kita buat membawa manfaat bagi banyak orang, bukan merugikan banyak orang. Karena seseorang bisa menjadi pemimpin itu pasti didasari oleh kemampuan dan juga kepintaran. Kalau tidak akan bisa mencapai di tingkat menjadi pemimpin. Tapi kalau kita menjadi pemimpin yang tidak bijaksana, walaupun kita pintar, maka keputusan-keputusan yang kita buat bisa menyengsarakan banyak orang. Contohnya apa? Contohnya adalah pemimpin negara yang sedang bertikai sekarang. Karena kepentingan pribadi, karena ketidakbijaksanaannya, maka yang menderita itu banyak orang, baik itu warga negaranya, tentaranya, ataupun negara lain. Karena dengan adanya perang itu pasti akan menyeret negara-negara lain, apalagi kalau dia negara adikuasa. Itu dampaknya begitu besar. Itulah Bapak Ibu Saudara, kita pintar juga harus bijaksana, agar kepintaran kita ini membawa manfaat, bukan pada kerugian. Itulah Bapak Ibu Saudara, dengan praktik ajaran Sang Buddha, yaitu sila samadhi dan pengembangan panya sebagai cara kita menghormat kepada Sang Buddha, kita juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Karena apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik, bermanfaat, dan hidup kita bukan diisi oleh perbuatan yang buruk dan dapat merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Itulah yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukitata, selamat merayakan Hari Trisuci Waisak. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa bahagia, senantiasa sehat, senantiasa panjang usia, agar apa? Agar bisa melakukan lebih banyak perbuatan baik yang bisa mengantarkan Bapak Ibu Saudara pada kebebasan dari penderitaan, yaitu nibbana. Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.